Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channel kami dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk sahabat beriman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dengan memencet tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru dari channel Islamic Story. Inilah perjalanan setelah kiamat. Kiamat adalah kondisi hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Ketika sangkakala malaikat Israfil ditiup, maka kehidupan di bumi akan berhenti. Manusia akan menjalani kehidupan kekal di akhirat. Apakah di surga atau di neraka akan ditentukan berdasarkan amalan yang sudah dilakukan selama menjalani hidup di dunia. Namun, sebelum sampai ke tempat yang kekal tersebut, ada serangkaian perjalanan yang masih harus dilalui manusia dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Dalam kitab Aqidatun Najin karangan Syekh Zainal Abidin Muhammad Al-Fatani disebutkan, perjalanan ini memakan waktu hingga ribuan tahun lamanya. 1. Perjalanan dari hari kiamat dimulai saat malaikat Israfil meniup sangkakala. Maka seluruh alam semesta akan hancur dan semua makhluk akan mati kecuali Israel dan beberapa malaikat lain. Setelah itu, Israel akan mencabut nyawa malaikat yang tersisa dan kemudian mencabut nyawanya sendiri. 2. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tersisa dan menunjukkan begitu maha besarnya Dia. Setelah 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghidupkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala kali kedua. Lantas, seluruh makhluk hidup yang sudah mati akan dibangkitkan pada hari kebangkitan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kondisi manusia dan jin dalam keadaan terlanjang dan sangat hina. Namun, tidak ada rasa malu sedikit pun karena yang ada di benak hanyalah perasaan bimbang terkait tempat kekal yang akan mereka tinggali kelak, apakah surga atau neraka. Kemudian akan datang api beterbangan dan bunyi gemuruh yang menghalau manusia dan jin dan binatang ke tempat perhimpunan besar. Saat itulah semua saling melupakan dan hanya sibuk memikirkan diri sendiri. 3. Setelah semua makhluk berkumpul di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghapuskan cahaya matahari maupun bulan, sehingga kondisi saat itu sangat kacau dan penuh huru-hara. Kemudian akan terdengar suara dari langit yang sangat dahsyat kerasnya. Kemudian turunlah malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Setelah itu matahari akan muncul dengan panas yang sangat berlipat ganda dari panas biasanya. Rasanya seakan-akan letaknya hanya berjarak 1 jengkal dari atas kepala kita. Para ulama mengatakan kondisi ini membuat makhluk Allah merasa sangat kepanasan dan bermandikan keringat. Bahkan keringat mereka akan menjadi seperti lautan. Timbul atau tenggelam mereka bergantung pada amalan masing-masing. Keadaan mereka berlanjutan sehingga 1000 tahun. Dalam perjalanan ini akan ditemukan sebuah telaga bernama Al-Kautsar yang merupakan kepunyaan Nabi Muhammad SAW. Air dalam telaga ini berasal dari surga dan hanya bisa dinikmati oleh orang mukmin yang taat saja. Sedangkan orang bukan mukmin akan dihalau malaikat yang menjaganya. Jika meminum air ini, maka tidak akan merasa haus selama-lamanya. 5. Karena lamanya waktu untuk menunggu di padang mahsyar ini, semua makhluk tidak tahu harus berbuat apa, melainkan mereka yang beriman. Kemudian terdengarlah suara yang menggelegar yang menyeru agar mereka pergi mencari para nabi. Mereka kemudian akan mencari para nabi dan pertama kali akan menjumpai Nabi Adam alaihi salam. Namun, Nabi Adam alaihi salam mengatakan bahwa beliau juga ada melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kumpulan besar itu kemudian berjumpa Nabi Nuh alaihi salam
Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka mendapatkan jawaban yang sama seperti dengan Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya mereka akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak masa antara satu nabi dengan yang lain adalah 1000 tahun perjalanan. 6. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa kepada Allah dan diperkenankan doa beliau. Lantas terdengarlah bunyi pukulan yang teramat keras dan membuat semua makhluk Allah sangat ketakutan karena menyangka azab Allah akan segera turun. 7. Kemudian terbelahlah langit dan turunlah arsy Tuhan yang dipikul oleh 8 malaikat yang sangat besar. Besarnya sejarak perjalanan 20.000 tahun lamanya, sambil bertasbih dengan suara yang amat kuat sehingga arsy itu tiba di bumi. 8. Seluruh makhluk menunduk karena merasa sangat ketakutan. Lalu dimulailah timbangan amal atau hisab. Saat itu perterbanganlah kitab amal masing-masing turun dari bawah arsy menuju leher pemiliknya tanpa kesalahan, dan tergantunglah ia sehingga mereka dipanggil untuk dihisab. Kitab amalan ini telah ditulis oleh malaikat hafzah, raqib, dan atid. 9. Umat pertama yang akan dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amalan pertama yang dihisab adalah salat, dan hukum yang pertama kali diputuskan adalah perkara pertumpahan darah. Apabila tiba giliran seseorang hendak dihisab amalannya, malaikat akan mencabut kitab mereka lalu diserahkan. Lalu pemiliknya mengambil dengan tangan kanan bagi orang mukmin dan dengan tangan kiri jika orang bukan mukmin. Penghisapan ini disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para imam 4 mazhab untuk menyaksikan pengikut masing-masing dihisab. Perkara pertama yang diminta ialah Islam. Jika dia bukan Islam, maka seluruh amalan baiknya tidak ditimbang, bahkan amalan buruk tetap akan ditimbang. Saat hisab terjadi, mulut akan terpatri, tangan akan berkata-kata, dan kaki akan menjadi saksi. Semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Maha Bijaksana. Disinilah Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaatnya kepada umat yang dia kehendaki. Para nabi dan rasul serta golongan khawas juga diberikan izin oleh Tuhan untuk memberi syafaat kepada para pengikut mereka. Mereka ini berjumlah 70.000. Setiap seorang dari mereka akan mensyafaatkan 70.000 orang yang lain. 10. Setelah selesai dihisab, maka perjalanan akan dimulai untuk meniti jembatan paling menakutkan, yakni jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini terbentang di atas neraka, sehingga jika hisabnya lebih banyak dosa, maka akan langsung jatuh ke dalam neraka. Salah satu ulama besar, Fudail bin Iyad, berkata, perjalanan di Sirat memakan masa 15.000 tahun. 5.000 tahun menaik, 5.000 tahun mendatar, dan 5.000 tahun menurun. Ada makhluk yang melintasinya seperti kilat, seperti angin, menunggang binatang korban dan berjalan kaki. Ada yang tidak dapat melepasinya disebabkan api neraka senantiasa menarik kaki mereka, lalu mereka jatuh ke dalamnya. 11. Jembatan Sirat ini dijaga oleh malaikat yang berdiri di sisi kanan dan kiri jembatan, mengawasi mereka yang sedang lewat. Setiap 1.000 orang yang meniti Sirat, hanya seorang saja yang berhasil melewatinya. Artinya, ada 999 orang akan terjatuh ke dalam neraka. Ya Allah, demikian panjang perjalanan menuju akhirat-Mu yang kekal. Ampunilah kami yang tidak layak berada di surga-Mu, namun kami tidak akan sanggup berada di neraka-Mu. Semoga artikel ini menambah keimanan kepada pembaca setia, dan semoga kita termasuk dalam umat Nabi Muhammad
yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Wallahu alam bishawab. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan konten kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar Anda selalu mendapatkan info terbaru dari channel Islamic Story. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.